Halo viewers, kali ini aku lagi mau jalan-jalan ngajakin anak dan juga ibuku dan kita mau pergi ke Lembang. Jadi ini kita ke Lembangnya itu ikut tour yang murah meriah yang kalian juga pasti sering banget lihat iklannya berseliweran di Instagram. One day trip ini sendiri mengunjungi 3 lokasi sekaligus yaitu di Great Asia Afrika, Floating Market dan juga Tacubaya Perahu. Nah, kira-kira dengan harga semurah itu yang rata-rata under 100.000, kira-kira worth it gak sih kita ikutan one day trip yang iklannya suka berseliweran di Instagram tersebut? Kalian mau tahu? Yuk ikuti perjalanan aku sampai selesai. Nah, ini aku udah sampai di meeting point, tepatnya di Rumah Sakit UKI Cawang. Ini adalah salah satu meeting point dari travel yang aku ikutin ini ya. Jadi aku sampai sini tuh jam 4.50, padahal jadwalnya seharusnya jam 5.30. Untuk lokasi Mepo lainnya tuh ada di Tang City, terus juga ada di Plaza Semanggi, ada di Cipinang, dan juga ada di Bekasi Barat. Dan akhirnya setelah menunggu 9 purnama jam 5.51, busnya udah mulai kelihatan tuh ya. Kalau gitu aku mau siap-siap naik dulu. Yuk kita lanjut untuk menjemput penumpang di Mepo terakhir yaitu di Bekasi Barat. Udah masuk tol aja nih ya guys. Nah itu dia penumpangnya sudah ada. Dan seperti ini ya viewers, penampakan busnya semuanya tuh penuh kurang lebih 31 orang. Oh ya viewers, tadi aku lupa kasih tahu kalau akhirnya dari sekian banyak travel aku memutuskan untuk memilih Radika Travel. Bukan karena kenapa-kenapa sih, tapi karena memang jadwalnya tuh pas banget dengan yang aku bisa. Sebelum lanjut aku mau pamer bekal dulu nih ya, sushi yang aku buat di jam 3 pagi. Dan yang ini kita lagi mampir di rest area buat para penumpang yang ingin buang air. Dan saatnya kita meninggalkan Bekasi untuk OTW menuju ke Bandung. A few moments later. Karena sepanjang perjalanan aku kerjaannya tidur doang, pas bangun tiba-tiba aja udah di gerbang tol Pasteur 2. Karena masih jauh, mending aku tidur aja. Pas bangun-bangun udah sampai cuy di The Great Asia Africa. Nah, sebelum masuk ke dalam, kita tuh dikumpulin dulu dan kita mendengarkan dulu informasi dan juga arahan dari tour leadernya. Nah, nanti di dalam kita boleh misah ataupun juga gabung. Yang penting jam 1 kita harus kumpul lagi di meeting point yang pertama. Terus, biar kita mudah dikenali, kita dikasih tanda pengenal oleh travelnya. Dan jangan lupa juga, kita bisa tukarkan voucher minuman di dalam. Viewers pasti udah tahu dong ya, The Great Asia Africa itu isinya apa aja, nggak perlu aku jelasin lagi. Tujuan pertama aku yaitu area Korea. Ini karena memang lebih dekat dengan pintu masuk. Di sini tuh isinya adalah kayak replika-replika rumah Korea dan juga ada penyewaan baju Korea dan segala sesuatu yang berbau Korea. Nah, ini juga ada kayak gudang-gudang barang-barang khas Korea gitu, dan di sini juga ada spot foto Korea yang oke banget. Setelah spot ini tuh sebenarnya ada area Thailand, tapi karena hujan udah mulai turun, akhirnya aku skip ya. Nah, ini adalah view dari atas. Di sini terlihat jelas area India dan juga Jepang, tapi turunnya itu loh viewers jauh banget. Untuk yang lanjut usia kayak ibu aku sih nggak rekomen ya. Sayang banget nih viewers, hujannya tambah gede. Padahal area Jepang ini paling bagus sih menurutku buat foto-foto. Setelah aku juga sih, napa juga berwisata di musim hujan. Nah, karena hujannya kayaknya nggak bakal selesai, kita memutuskan untuk balik ke atas dan menyudahi petualangan di sini. Karena ibuku udah nggak sanggup jalan, akhirnya kita memutuskan untuk naik lift. Tetap semangat walaupun antriannya cukup panjang. Jujur sih khawatir banget naik ini ya, karena kayak nggak percaya aja gitu ini bakal bisa mengantarkan kita ke atas.
Tapi pas sudah naik biasa aja sih, kayak naik lift biasa aja, cuman ini kayak lebih pelan gitu dan kondisinya kan terbuka, jadi kita bisa sambil lihat di sekeliling kita. Bisa lihat area India di sebelah kiri, terus juga berpapasan juga dengan lift dari atas menuju ke bawah. Dan gak kerasa sekitar 5 menit kurang lebih akhirnya kita sampai di atas. Karena masih ada waktu, kami memutuskan untuk makan di parkiran. Sekitar jam 13.30 kita sampai di tujuan yang kedua, yaitu Floating Market. Sayang banget sih masih aja gerimis. Kita langsung lihat aja yuk ada apa di dalam. Nah, jadi dalamnya tuh kayak gini ya viewers, kayak ada danau terus ada perahu-perahu gitu. Oh ya, untuk tiket masuknya juga bisa ditukar sama 1 gelas minuman. Menurut aku sih ini lebih kayak taman-taman gitu ya viewers, tapi bagus kok, banyak spot foto kece-nya. Lagi-lagi aku nggak banyak muter-muter karena kondisinya lagi hujan dan ibuku juga udah capek banget. Dan kurang lebih jam 15 kita keluar dari Floating Market dan menuju Tacubban Perahu. Aku mau tidur bentar dulu ya viewers. Jam 15.55 kita sampai di gerbang Tacubban Perahu. Nah, jadi tadi itu ada petugas yang mengukur suhu setiap penumpang. Karena Tacubbannya tutup jam 5 sore, maka kita cuma punya waktu kurang lebih 1 jam untuk explore. Sementara hujan belum ada tanda-tanda berhenti, dan ini kita naik elf ya untuk naik ke atas karena busnya tidak mampu menanjak. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 5 menit, akhirnya kita sampai di puncak kawah Tacubban Perahu. Sekedar cerita aja nih viewers, tadi kita memang agak telat kesininya karena ada peserta yang telat masuk bis ketika di Floating Market. Nah, biar bisa tetap explore walaupun hujan, akhirnya aku beli jas hujan untuk anakku dan sewa payung untuk aku bersama ibuku. Ini aku lagi lihat area kawah yang baru terbentuk di tahun 2019. Sayang banget nggak bisa foto-foto karena hujan. Ya udah kalau gitu kita lihat-lihat aja sambil cari makanan yang hangat-hangat. Dan ada pedagang bakso dong. Lumayan lah ya, jadi bisa bikin hangat. Dan waktu kita udah hampir habis viewers, dan akhirnya kita harus turun lagi ke bawah menggunakan elf sekitar kurang lebih 5 menit. Kalau menurut aku sih worth it-nya kalau one day trip itu tujuannya 1 atau 2 doang ya, biar lebih maksimal aja gitu. Udah jam 16.58, it's time to back to Jakarta. Tapi sebelumnya kita mampir di tempat oleh-oleh dulu, ya kan, biar ada aja gitu yang kita bawa pulang ke rumah. Nah, ini kita udah sampai di tempat oleh-oleh yang aku nggak tahu ini lokasinya di mana, tapi yang pasti makanannya banyak banget di situ, serba lengkap dan harganya standar aja sih. Akhirnya perjalanan kita sampai di sini ya, viewers. Tapi sebelumnya aku mau recap dulu nih, kira-kira berapa biaya yang aku habiskan untuk join di one day trip ini. Nah, jadi gimana viewers? Dengan total kurang lebih 265.000 per orang, kita udah bisa mengunjungi 3 destinasi wisata di Lembang. Cukup murah kan? Thanks for watching. Sampai ketemu di trip berikutnya.